Beli gas masak sayur nangka. Yuk kita gaspar 3. Serangan umum 1 Maret tahun 1949. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 dilakukan oleh tentara Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX, Letjen Sudirman, Kolonel Bambang Sugeng, Letkol Soeharto, dan Vens Sumual. Tujuannya adalah untuk merebut kembali ibu kota Yogyakarta dari pasukan Belanda, mematahkan moral pasukan Belanda, sekaligus membuktikan kepada dunia internasional bahwa militer Indonesia masih cukup kuat. TNI berhasil menguasai Yogyakarta dari pukul 6 sampai 12 WIB, atau sekitar 6 jam. Meskipun demikian, hal itu sudah cukup bagi TNI untuk mempermalukan Belanda, menguatkan posisi tawar RI di meja perundingan, dan mendapatkan perhatian dunia internasional. Pasca serangan itu, berita tersebut menjadi headline news di berbagai media cetak India. Perundingan Rumroyen. Perundingan Rumroyen berlangsung sejak 14 April hingga 7 Mei tahun 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Excellentie, als de Veiligheidsraad op 6 januari te leek succes weer opnieuw bijeenkomt, denkt u dan dat de Indonesische kwestie direct weer zal worden behandeld? Ik ben overtuigd dat de Indonesische kwestie als een van de eerste punten, zo niet het eerste punt op de agenda van de Veiligheidsraad dan zal komen te staan. Perundingan ini merupakan lanjutan dari peristiwa sebelumnya, agresi militer Belanda II. Sebutan untuk perundingan ini diambil dari nama-nama pimpinan delegasi kedua belah pihak, yaitu Muhammad Rum sebagai delegasi Indonesia, didampingi oleh Ali Sastroamidjojo, Supomo, Alka Pringgodigdo, Johannes Latuharhari, Insinyur Juanda, dan Johannes Limena. Sedangkan pimpinan delegasi Belanda adalah Herman van Rooyen, didampingi Dr. Van Blom, Dr. Jacobs, dan Van Hoogstraten. Selanjutnya, UNCI sebagai pihak penengah dipimpin oleh Merle Cochrane AS, dibantu Hermas Belgia dan Trichelly Australia. Hasil perundingan Rumroyen. Dari pihak Indonesia, Angkatan Perang Indonesia menghentikan segala bentuk perang gerilya, mengembalikan perdamaian, menjaga ketertiban dan keamanan, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada negara Indonesia Serikat tanpa syarat. Dari pihak Belanda, Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, menjamin gencatan senjata dan membebaskan semua tahanan politik, tidak mendirikan atau mengakui kedaulatan negara-negara yang ada di wilayah RI, menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, menyelenggarakan dengan segera KMB sesudah pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta. Saudara-saudara, saya membuka rapat penghabisan di negeri Belanda. Saya mempersilakan Dr. Suparmo untuk memberi pandangannya tentang hasil-hasil pekerjaan dari BFO dan RTC di sini. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia adalah konferensi antara pemerintahan Indonesia dengan Bijeenkomst voor Federaal Overleg BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal tanpa campur tangan Belanda yang diselenggarakan 2 kali, tanggal 20 sampai 23 Juli tahun 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli 2 Agustus tahun 1949 di Jakarta. Tujuan konferensi ini adalah upaya menyamakan pandangan pihak RI dengan BFO untuk menghadapi Belanda dalam sidang konferensi meja bundar. Hasil konferensi Inter-Indonesia 1 adalah negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berasaskan demokrasi dan berbentuk federal.
RIS akan diketuai oleh Presiden Konstitusional. Dibentuk dua badan perwakilan, yaitu DPR dan Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan dari pihak Belanda dan Republik Indonesia. Angkatan Perang RIS adalah gabungan dari TNI, KNIL, ML atau Military Luftwaffe, dan VB atau Village Battalion. Hasil konferensi kedua adalah bendera RIS adalah Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda sejak 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949. KMB diikuti oleh Republik Indonesia Serikat, diketuai oleh Muhammad Hatta. Delegasi Belanda diketuai oleh Mr. J.H. van Marseveen. Sedangkan perwakilan negara federal BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Tujuan pelaksanaan KMB adalah menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda secepat mungkin. Grijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Hasil konferensi Meja Bundar. 1. Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat dan merupakan ini kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Juliana. 2. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat 30 Desember tahun 1949. 3. Semua hutang bekas Hindia Belanda akan ditanggung oleh RIS. 4. Masalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. 5. Pasukan tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan bergabung dalam Angkatan Perang RIS atau APRIS dan secara bertahap mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS. Hasil KMB menuai pro dan kontra. Pihak yang kontra adalah golongan komunis dan Partai Murba karena Irian Barat belum menjadi bagian dari RIS. Selain itu juga terkait hutang Hindia Belanda yang memberatkan perekonomian Indonesia. Setelah KMB, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kabinet RIS yang pertama dibentuk dan Muhammad Yamin sebagai Perdana Menterinya merangkap Menteri Luar Negeri. Sementara itu, yang menjabat sebagai Presiden RI adalah Mr. Asaad. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, kedaulatan Indonesia diakui Belanda di Istana Dam, Amsterdam. Kedaulatan diserahkan oleh Ratu Juliana dan yang menjadi delegasi Indonesia. Menerima kedaulatan tersebut adalah Muhammad Hatta. Sedangkan yang menerima penyerahan kedaulatan di Istana Rijswijk, Jakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diserahkan oleh Wakil Mahkamah Agung Belanda, Antonius Hermanus Johannes Lovijn. Sementara itu, delegasi yang menerima penggabungan RI ke RIS adalah Dr. Abu Hanifah. Walaupun Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi konflik masih berlanjut sampai tahun 1963, yaitu perebutan Irian Barat yang akhirnya menjadi bagian wilayah Indonesia tahun 1969.